Berkat doa dari Rasulullah SAW ini kemudian sahabat Abdullah bin Abbas kelak menjadi orang yang paling dipercaya sebagai ahli ilmu, ahli hikmah dan juga ahli tafsir dalam Al-Quran, menjadi rujukan semua sahabat-sahabat Nabi ketika menafsirkan Al-Quran, mentawilkan Al-Quran. Dan tawaduknya sahabat Abdullah bin Abbas ini tidak mau dimakamkan di Mekah atau Madinah, karena menurut beliau Mekah dan Madinah hanya untuk orang-orang mulia di sana. Maka wasiat beliau ketika meninggal dunia ingin dimakamkan di kota Taif, dan di belakang kita ini adalah makam sahabat Abdullah bin Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jandol Gus Dur. Kali ini kita mengunjungi kota Taif. Seperti juga wilayah lain di Jazirah Arab, pemandangan gurun dan perbukitan batu selalu mengiringi perjalanan kita. Mengunjungi kota Taif biasanya jamaah terlebih dulu berkunjung ke Masjid Abdullah bin Abbas. Gitupun perjalanan kita ini juga akan berziarah ke masjid yang dinisbatkan kepada sahabat sekaligus sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tempat parkirnya memang luas, hanya saja kita harus berjalan kaki sekitar 500 meter menuju lokasinya. Kota Taif adalah kota yang sejuk satu-satunya di wilayah Jazirah Arab yang tumbuh subur. Bayangkan seterik ini kita masih tidak kepanasan ya, karena memang cuacanya sangat sejuk sekali. Dan inilah gerbang masjidnya, Masya Allah. Sepertinya tidak pernah sepi jamaah yang berkunjung ke sini. Karena memang masjid ini menjadi destinasi tujuan ziarah yang paling favorit di tanah Taif. Dan saat baru masuk, kita langsung saja disambut oleh sebuah perpustakaan yang masih dengan nama yang sama, Maktabah Abdullah bin Abbas. Konon katanya di sini ada koleksi puluhan ribu kitab dan banyak sekali manuskrip langka di dalamnya. Di depan juga banyak terpampang papan-papan putih bertuliskan sejarah berdirinya dan juga sejarah tentang sahabat Abdullah bin Abbas itu sendiri. Di antaranya adalah doa Rasulullah untuk beliau. Sambil melihat-lihat masjidnya, baik kita singkat mengulas siapa sebenarnya sahabat Abdullah bin Abbas ini, hingga disebut sahabat yang istimewa. Beliau lahir di tahun yang sama saat Rasulullah berdakwah ke Taif, yakni tahun ke-10 kenabian atau tepatnya tahun 619 Masehi. Sejak kecil beliau selalu mendampingi Rasulullah, menyediakan air wudhu untuk Rasul saat sholat tengah malam. Rasulullah pun senang sekali memujinya, hingga doa sempat terucap dari mulut beliau untuk Abdullah kecil ini. Intensitas mendampingi Rasul inilah yang membuat sahabat Abdullah bin Abbas termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sekarang kita sudah berada di Masjid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah saudara sepupu dari Rasulullah SAW, yaitu Abbas, pamannya Nabi. Masjid ini didirikan untuk mengenang sahabat Abdullah bin Abbas. Kita tahu bahwa Abdullah bin Abbas adalah anak yang lahir ketika 3 tahun menjelang hijrah. Nabi sayang sekali kepada beliau dan Nabi sering menimang-nimang, bahkan Nabi kemudian mendoakan melalui menempelkan ludahnya ke mulut dari Abdullah bin Abbas ini. Kalau kemudian ketika Abdullah bin Abbas itu menjelang masih kecil, itu sudah kelihatan sekali dewasanya, sudah kelihatan sekali kecerdasannya. Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal, sahabat Abdullah bin Abbas ini masih berusia 13 tahun. Kelak menjadi orang yang paling dipercaya sebagai ahli ilmu, ahli hikmah dan juga ahli tafsir dalam Al-Quran, menjadi rujukan semua sahabat-sahabat Nabi ketika menafsirkan Al-Quran, mentawilkan Al-Quran.
Dan tawaduknya sahabat Abdullah bin Abbas ini tidak mau dimakamkan di Mekah atau Madinah, karena menurut beliau Mekah dan Madinah hanya untuk orang-orang mulia yang dimakam di sana. Maka wasiat beliau ketika meninggal dunia ingin dimakamkan di kota Taif, dan di belakang kita ini adalah makam sahabat Abdullah bin Abbas. Sayang kita tidak bisa masuk, jadi mari kita semua berdoa di balik temboknya saja. Di depan makam sahabat Abdullah bin Abbas ini, tentu saja kita bermunajat, berdoa, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi keberkahan ilmu dan segala kesalehan beliau. Amin. Sayangnya, kita tidak bisa melihat langsung makamnya karena terpagar dinding setinggi 3 meter. Masjidnya besar sekali, dengan tembok batu tersusun rapih yang menambah estetik. Masjid yang dibangun pada tahun 592 Hijriah ini sangat bersih dan tertata rapi. Tempat wudhu yang bersih dengan jumlah yang cukup, dilengkapi dengan toilet dan kamar mandi yang begitu terawat. Dan inilah suasana di dalam masjidnya. Masjidnya sangat luas sekali, fasilitas dengan pemadam lampu dan pendingin udara yang cukup nyaman untuk kita melakukan ibadah. Kita sholat 2 rakaat di sini karena masih pagi, kita juga melakukan sholat duha di sini. Ya, nyaman sekali, ratusan pilar di tengah-tengahnya. Satu riwayat mengatakan di tempat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat duhur dan asar di jamak takdim qasar. Wallahu a'lam.